got soul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen sumber daya manusia ingin memberikan sedikit pengetahuan dan wawasan kepada pemilik usaha UMKM yang berada di Desa Jenggawa, tepatnya di sektor usaha kuliner Salak Buah. Jadi adapun wawasan yang akan disampaikan itu kita dapatkan dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia di setiap pembangunan Jember. Perkenalkan, saya Aryo Ramadhani Hidayat, NIM 68. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Katisna, NIM 76. Perkenalkan, nama saya Adri Malika, NIM 71. Saya Siska Putri Aprilia, NIM 58. Baik, langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu memberikan sedikit wawasan tentang materi hubungan industrial dan serikat pekerja kepada pemilik UMKM di Salak. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan salah satu segi hubungan ketua organisasi dengan para anggotanya, atau seperti hubungan yang ada di antara pemilik usaha dan karyawannya. Langsung saja, poin pertama yaitu pentingnya hubungan industrial di UMKM. Hubungan industrial di UMKM melibatkan interaksi positif antara pemilik usaha dan karyawan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan bersama. Hubungan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan bisnis yang dikelola. Poin kedua yaitu tantangan dalam hubungan industrial di UMKM. Tantangan yang mungkin dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya, pemahaman yang mungkin kurang, dan potensi konflik dalam mengelola hubungan industrial. Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu fokus pada komunitas terbuka, pembinaan tim, dan solusi bersama untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Poin ketiga yaitu strategi praktis untuk meningkatkan hubungan industrial, yaitu dengan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di antara pemilik usaha dan karyawan, serta menerapkan sistem pengakuan dan motivasi untuk memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Poin keempat yaitu fokus pada kesejahteraan karyawan, dengan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan, serta mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik. Poin kelima yaitu pemilik usaha harus mendengarkan kebutuhan karyawan serta menerapkan komunikasi terbuka, karena dengan menerapkan strategi ini diharapkan hubungan industrial di UMKM dapat berkembang serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berdaya saing. Baik, yang masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama itu, menurut pendapat Masnya sendiri, bagaimana sih cara mengelola komunikasi antara pemilik usaha sama karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif? Menurut saya itu gini Mbak, sering-sering ngobrol baik-baik kan, yang misalkan ada kesalahan dari teman-teman yang kerja, itu kayak saya tuh nggak langsung marah gini, enggak, cuman kayak saya tuh kamu ini salah, ditegurnya tuh dengan cara yang baik, komunikasinya tuh ya yang baik-baik, nggak pakai nada tinggi, ya tutur caranya ngobrolnya itu juga nggak, itu tadi nggak marah-marah. Menurut saya sih gitu. Baik, yang kedua itu kalau cara memanajemen karyawan untuk secara
opsional atau mengatur jam kerja misalnya atau peraturan sendiri di sini ada untuk jam kerja. jam kerja. Untuk jam kerjanya itu mulai dari sesuai ini sih, sesuai job desk-nya masing-masing. Contohnya kan yang sekarang itu ada shift pagi sama shift siang. Yang shift pagi itu biasanya saya kasih job desk untuk prepare, ya untuk menyiapkan bahan yang untuk dijual di siang hari. Nah, soalnya bukanya ya jam 12 kan, termasuk udah siang, jadi prepare-nya itu dari pagi sesuai job desk-nya masing-masing. Misalkan kayak mbak yang di depan tadi itu job desk-nya itu prepare, ya udah itu prepare aja dari pagi sampai siang. Setelah itu siang pulang, nanti teman-teman yang fokus di job desk bikin menu-menu kami itu. Kalau misalkan dikerjakan semua gitu kan gak enak ya. Satu capek, yang kedua takutnya bingung kalau dikerjakan semua. Gimana cara Mas mengelola jam kerja antar karyawan biar tidak mepet atau gimana? Tidak berantakan. Iya. Kayak saya tuh ditegaskan di awal mbak, misalkan ya jam itu untuk peraturan ya, untuk peraturan jam kerja. Iya. Itu peraturan jam kerja itu misalkan kayak tim prepare tadi itu saya tegaskan kamu masuknya jam 7. Kalau lebih dari jam 7 kamu kena sanksi gitu. Pasti dari kami itu ada sanksi yang mungkin gak berat lah ya, apa ya, cuman di ya yang intinya dari saya itu harus ada tanggung jawab mbak. Nah, saya itu oprek di awal itu dijelaskan yang penting kalian ini jujur rek. Pertama itu jujur, yang kedua bertanggung jawab. Meskipun kalian ya lama lah, contohnya kayak motong melon kan kecepatan teman-teman itu udah jauh ya. Nah itu ini manusiawi yang beda-beda ya, cuman itu ditegaskan di awal. Misalkan ada yang salah itu saya omongin, tapi yang memberikan jalan nggak marah-marah, nggak pernah marah-marah. Soalnya kayak kami ini mau menciptakan lingkungan kerja itu yang nyaman, dari kerjanya yang nyaman, komunikasi yang nyaman. Kalau saya menanya juga, cara manajemen karyawan tuh biar kerjanya secara optimal gimana? Secara optimal itu menurut saya ya, ini versi saya sendiri, sesuai job desk-nya masing-masing. Kalau nggak sesuai job desk-nya masing-masing itu bakalan kacau. Contohnya ya kayak saya sementara ini kan yang sesi untuk belanja tuh saya, terus yang bagian prepare ada sendiri teman-teman yang prepare, terus yang bikin set sama bahan-bahannya lain itu tetap saya. Jadi di sini saya perannya sebagai belanja, terus bikin resep. Nah, selanjutnya yang manajemenin entah itu keuangan, terus penjualan itu ada sendiri tim saya. Untuk yang bikin menu ada sendiri juga. Kalau nggak gitu menurut saya kacau sih. Baik Mas, baik sampai di sini wawancara kami. Sekali lagi terima kasih buat Masnya udah sempat meluangkan waktu sebentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.